mencurigakan. Berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari Ibunda Julia Perez yang ditabrak motor terpental hingga 7 meter. Menjadi korban kecelakaan lalu lintas, ibunda almarhum dari Julia Perez, Sri Wulandari ini terbanting dan terpental hingga 7 meter, akhirnya pingsan. Akibat dari kecelakaan tersebut, ibunda Julia Perez atau yang akrab disapa Jupe tersebut masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Adik dari Julia Perez, yakni Nia Anggia, mengaku syok mendapati Sri Wulandari mengalami gegar otak akibat kecelakaan tersebut. Sosok Sri Wulandari kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam unggahannya pada Rabu 5 April 2023, Nia Anggia mengungkapkan terdapat benjolan darah di otak Sri Wulandari. Selain itu, Nia Anggia juga mengungkapkan ada pembekuan darah di otak sang ibunda. Nia menyebut sang ibu sempat terpental dan tertabrak motor yang menduga terjadi benturan itu di kepala Sri hingga menyebabkan gegar otak. Berikut wawancara bersama dengan Nia Anggia, adik dari Julia Perez. Mungkin bisa diceritain sedikit tadi di dalam bahasa Pak Is kan di Ruki. Iya. Kondisi mama mungkin seperti Iya, apa betul. sekarang? Jalanan lumayan sepi kan, entah motor dari mana itu melaju kencang ke arah mama. Abi udah berusaha melindungi mama supaya nggak kena tabrakan, motor, tapi tak terelakkan juga. Akhirnya mereka mental berdua. Nah saat mereka mental ini, Abi berusaha buru-buru bangun. Tapi kalau cerita, mentalnya jauh banget, sampai Abi ada 7 meter kali kira-kira gitu. Terus Abi buru-buru bangun. Abi lihat mama, mama nggak bangun-bangun. Ternyata Abi pingsan di tempat. Nah mungkin saat mama jatuh ini, kepalanya kepala kan, gitu semua. Akhirnya sama dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Itu yang terjadi. Sampai saat itu mungkin kondisi mama sendiri seperti apa, Pak? Nah, ini mama kecelakaan di Jumat. Aku baru tahu itu hari Selasa. Itu pun aku tahu karena aku telepon mama mau kirimin kue lebaran nggak kita jawab. Aku teleponnya ke Abi. Kata Abi akhirnya ngaku kalau mereka di rumah sakit. Baru tahu makanya aku hari Selasa. Akhirnya aku buru-buru datang ke rumah sakit dong. Aku buru-buru. Berita selanjutnya, tangisan dari Asmiranda saat ikuti prosesi pemakaman sang ayah. Kabar duka datang dari Asmiranda yang terlihat mengantarkan jenazah sang ayah Muhammad Tarmizi Satman di Taman Pemakaman Umum Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat 7 April 2023. Semula pemakaman jenazah Tarmizi Satman ini dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Namun pihak keluarga besar ayah Asmiranda memajukan prosesi pemakaman ayah dari Asmiranda ini menjadi jam 8:30. Asmiranda hadir bersama dengan keluarga, suami dan sang putri Chloe Emanueli van Watimena. Jonas Rifano terlihat menguatkan Asmiranda yang menangis saat mengikuti prosesi pemakaman sang ayah. Selain itu, Johannes juga memeluk erat ibu mertuanya, Sani Sulistiawati, yang terlihat berusaha mengikhlaskan kepergian suaminya itu. Usai pemakaman, Asmiranda berusaha tegar dan mengikhlaskan kepergian sang ayahanda tercinta. Berikut suasana pemakaman.
Tak kalah mewah dari rumah Fuji, Fadly Faisal kini pamer rumah gedung barunya megah ala American Classic. Tak kalah mewah dari rumah Fuji, Fadly Faisal kini pamer hunian barunya. Sama seperti rumah Fuji, hunian Fadly Faisal ini juga super mewah ala American Classic. Penasaran dengan rumah Fadly Faisal yang tak kalah mewah dari rumah hunian Fuji ini? Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini adik bungsu mendiang Pipi Ardiansyah Fujianti alias Fuji baru saja membeli rumah baru. Rumah baru itu kelewat megah dan terdiri dari 2 lantai. Saking mewahnya, hunian Fuji tersebut konon dibanderol dengan harga 13 miliar. Kini rumah Fuji juga sudah diisi banyak perabotan rumah tangga. Tak kalah dari sang adik, kakak Fuji, Fadly Faisal juga pamer hunian baru. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @instajulit_lambegosip pada Sabtu 1 April 2023. Di unggahan itu Fadly tampak melakukan host tour di rumah barunya. Berbeda dengan milik adiknya, rumah Fadly tampak bergaya ala American Classic. Rumah Fadly sendiri tampak megah di kawasan elit. Rumah Fadly ini mempunyai ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Rumah Fadly juga tidak memiliki halaman yang terlalu luas. Berikut wawancara bersama dengan Haji Faisal. Adik-adiknya. Sehingga apa yang dia dapat ya kumpul-kumpulkan, kemudian dia belikanlah sebuah rumah agar kita seandainya kakaknya itu melihat dan mendengar dan mengetahui, tentu dia akan merasa Bangga. senang. Apa yang menjadi cita-cita daripada dia sudah disampaikan oleh adiknya. Itu kan sesuatu yang sangat baik. Bentuk dia berterima kasih juga kepada kakak dan abang itu. Udah sampai di titik ini. Atas apa yang telah dia didik adik-adiknya dulu belajar di dunia media sosial, belajar untuk tampil. Nah sekarang kan adik-adiknya kan mengikuti perkembangan itu, ternyata dia di situ bisa Diterima berkembang, baik. dia bisa diterima di situ. Nah, jadi dia berterima kasih. Apa yang menjadi cita-cita abangnya dia sampaikan. Itu kemarin Fadly juga ngundang anak yatim ya Pak Haji untuk syukuran acara rumah ya? Ya kita biasa ngomong seperti itu ya. Artinya alangkah baiknya kita berbagi sedikit dengan anak-anak yatim. Anak-anak yang kurang beruntung lah, misalnya kepanggil, ya kita berilah amplop seperti itu, berbuka puasa. Ya itu yang saya lakukan. Alhamdulillah mereka semua dengan senang hati menerima, kita memberi dengan senang hati, bentuk syukur. Ada pesan yang untuk disampaikan nggak sih Pak Haji untuk anak-anak, apalagi sekarang kan udah pada ada di titik dimana udah terkenal di atas lah gitu. Nasihat-nasihat yang selalu Pak Haji tanemin buat anak-anak. Kalau nasihat saya sih banyak sekali kepada anak-anak itu. Selalu saya menasihat setiap saat. Nah, intinya saya berpesan kepada anak, mudah-mudahan anak saya ini tetap menjaga penampilan, baik bicara semuanya, dan tetap berkarir dan tetap bersemangat. Apapun kata orang tidak usah dihiraukan, karena kadang-kadang orang asal bicara banyak, itu sebagian bicaranya banyak, tapi dia nggak paham, dia nggak ngerti. Itu sebagian kecil orang. Saya sebagian kecil, jadi janganlah terlalu dihiraukan, tetap berkarir, tetap semangat, tetap gapai cita-cita. Kalau boleh tahu kemarin berapa Pak Haji harga rumah dari Fadly sendiri? Itu harga tergantung penjual dan tergantung pembeli, berapa kesepakatannya, itulah harga. Oke.
Berita selanjutnya datang dari Andin yang resmikan sekolah anak percaya di Kampung Joglo. Andin adalah merupakan salah satu penyanyi yang bertalenta. Siapa lagi? Andin Aisyah ini merupakan salah satu penyanyi populer di tanah air kita Indonesia. Bertalenta di bidangnya, Andin ini juga baru meresmikan sekolah kesetaraan atau bebas biaya bersama Yayasan Nara Kreatif. Sekolah yang ia dirikan itu yaitu Sekolah Anak Percaya di Kampung Pemulung, Joglo, Jawa Barat yang diresmikan pada Kamis 6 April 2023. Telah menjadi titik kedua Sekolah Anak Percaya, ternyata kali ini menjadi titik kedua bagi Sekolah Anak Percaya juga. Sebelumnya, Kak Andin dan Nara Kreatif juga sempat meresmikan Sekolah Anak Percaya pertama yang berlokasi di Kampung Pemulung, Pondokopi, Jakarta Timur pada September 2022. Menurut Andin, hal tersebut sangat luar biasa karena sudah menjadi impiannya sejak dulu. Berikut wawancara bersama dengan Andin. Ternyata ini bisa punya dampak dan menjadi kenyataan. Sepertinya masih ada teman-teman kita. Jadi sebenarnya kalau calon-calon pelajar dari sekolah anak percaya belum menjawab salam Bapak Ustaz. memang punya concern ke berbagai macam isu sosial. Sekali lagi kita ulang salamnya Kebanyakan biar untuk bencana semangat. alam misalnya atau untuk lansia. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk wabarakatuh. kesejahteraan masyarakat secara umum gitu ya. Tapi kadang-kadang aku juga berpikir ingin melakukan sesuatu yang lebih sustain sebenarnya. Jadi kadang misalnya aku berkontribusi untuk pendidikan, tapi mungkin berupa hal-hal yang material gitu, misalnya memberikan buku atau alat tulis atau sepatu atau apa, cuman hanya berdampak ya udah pada saat itu gitu, ketika bukunya habis ya udah gitu, atau misalnya ngasih uang gitu ya udah uangnya habis ya udah gitu. Tapi akhirnya aku berpikir kayak sesuatu yang lebih sustain apa ya gitu, dan aku akhirnya karena aku percaya dari pendidikan ini orang-orang yang berada khusus di area pemulung ini bisa keluar dari lingkaran yang selama ini mungkin mereka berkutat di situ saja. Makronya berarti apa? Goals makronya sebenarnya, jadi ketika aku bertanya ke mereka, jadi kan aku juga sering ya datang ke daerah pemulung gitu di tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin hanya untuk buka bareng, ngasih sesuatu, lalu bertanya ke mereka, cita-citanya apa gitu. Ya kayak ibu, ya kayak bapak gitu, atau Bunda yang mengadu ke LPSK mengaku alami ancaman dan juga teror. Penyanyi Nindi Ayunda mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK. Kedatangannya kali ini meminta perlindungan atas kejadian kurang mengenakan yang dialaminya baru-baru ini. Nindi Ayunda mengaku mengalami dugaan ancaman dan juga teror. Ia pun menceritakan kronologi kejadian tersebut. Berikut wawancara bersama dengan Nindi Ayunda. Hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke, saya cerita sedikit. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu
saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan gitu. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang dan dia melihat di depan pagar luar itu ada melihat 3 orang yang mencurigakan, berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang di hari Minggu ya, di hari Minggu. Lalu pada saat itu tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah semua, saya suruh udah kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba rame, datang 3, 5, 10 dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Jadi hari Senin itu dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.